dan zikir Rajab serta memperbanyak puasa di bulan Rajab ya. Apakah ada amalan khusus pada malam ini 27 Rajab? Jawabannya nggak ada. Ya, hanya teman-teman memperbanyak yang namanya ibadah seperti puasa dan melanjutkan zikir Rajab. Allahumma gfirli warhamni wa tu alayya. Itu saja lagi, nggak ada ya Isra Mi'raj malam ini ya. Oke, Ustazah, nggak ada amalan khusus. Kalau ada aku pasti udah berisik banget ya. Ustazah, apakah amalan terakhir di bulan Rajab sama saja ya? Aku yang paling penting nanti 1 Sya'ban itu tanggal 20 Januari teman-teman boleh menambah zikir di bulan Sya'ban. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Itu adalah zikir yang bagus banget jika dilakukan di bulan Sya'ban. Kenapa surat Yasin paling sering atau wajib dibaca di malam Jumat? Nggak ada, itu bunyi hadis. Di malam Jumat Yasin, maka diampunkan dosanya hingga fajar. Kalau wajib ya enggak ya. Ustazah, apa masih bisa kodo puasa? Masih bisa kodo puasa sampai H-1 Ramadan. Masih bisa kodo puasa sampai H-1 Ramadan. Jadi hari ini teman-teman masih bisa kodo sampai H-1 Ramadan ya. Ustazah, kalau saya BAB suka keluar darah nggak ada masalah. Kalau nggak kuat boleh tinggalkan puasa. Apakah kelebihan nisfu Sya'ban yang harus kita lakukan? Aku mau jelaskan keutamaan Sya'ban, mau nggak? Kalau mau tulis mau. Kalau mau tulis mau ya. Kalau mau tulis mau. Aku coba jelasin. Tadi aku udah mulai ceramah ya tentang Sya'ban ya. Keutamaan Sya'ban ya. Oke, 20 Januari. 1 Sya'ban ya. Tapi harus fokus. Sya'ban agak sulit untuk dijelaskan. Fokus mau nggak? Kalau mau tulis mau. Harus fokus ya guys. 20 Januari 1 Sya'ban. Nah bagus ya. Nah yang tadi datang ceramah aku pasti udah paham. Nah coba aku ulangi lagi. Jadi 20 Januari itu adalah 1 Sya'ban. Setelah Sya'ban ada bulan Ramadan. Bismillah. Jadi bulan Sya'ban ini Rasulullah itu banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Cuma niat doanya, niat puasanya dikembalikan kepada niat puasa seperti biasa. Entahkah puasa Daud, entahkah puasa Yaumul Bid, entahkah puasa sunnah Senin dan Kamis. Nah itu yang pertama yang harus teman-teman pahami. Jadi nanti bulan depan perbanyaklah berpuasa di bulan Sya'ban. Nah di bulan Sya'ban di tanggal 15 Sya'ban kita akan ketemu dengan nisfu Sya'ban. Nisfu artinya tengah, separuh. Ya Sya'ban berarti separuh bulan Sya'ban. Nantilah aku ingatkan Mbak Tias, masih lama tuh nisfu Sya'ban. Yang penting 20 Januari itu adalah bulan Sya'ban, 1 Sya'ban. Nisfu Sya'bannya kapan? Nanti aja kita update biar teman-teman gak kepenuhan otaknya ya. Nah, jadi nanti di nisfu Sya'ban itu tanggal 15 di bulan Sya'ban ya teman-teman ya. Nah tanggal 15 di bulan Sya'ban. Nah nanti kan kita ada puasa Yaumul Bid di tanggal 13, 14, 15 di bulan nisfu Sya'ban ya. Tanggal 13 itu niatkan puasa Yaumul Bid. Tanggal 14 niatkan puasa Yaumul Bid. Tanggal 15 niatkan puasa nisfu Sya'ban ya. Nah nanti aku akan lihat kapan nisfu Sya'ban. Kalau nggak salah 3 Februari atau 2 Februari. Seperti itulah lebih kurang ya. Nanti aku ingatkan, tenang aja. Kan hadir terus kan. Nah 3 Februari ya nisfu Sya'ban benar. Tapi kita validasi lagi udah deket-deket hari. Nah berarti tanggal 13, 14, 15. 13, 14-nya niatkan puasa Yaumul Bid. Tanggal 15-nya puasa nisfu Sya'ban. Nah untuk menentukan kapan terakhir puasa kodo itu terakhir H-1 Ramadan. Berarti 1 hari menjelang Ramadan kita masih bisa berpuasa kodo. Sementara untuk puasa sunnah, kalau teman-teman udah terbiasa puasa sebelum nisfu Sya'ban,
Maka teman-teman boleh melakukan puasa setelah nisfu Sya'ban sampai Ramadan. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah berpuasa, lalu iseng-iseng pengen puasa di bulan setelah nisfu Sya'ban, puasa sunnah itu nggak boleh. Ya, masih bisa. Yang udah rajin puasa Daud, rajin puasa Senin Kamis, masih boleh melakukan puasa itu semua setelah nisfu Sya'ban. Apa hukumnya menerima orang kos tapi sama pacarnya padahal di awal bilangannya sendiri? Ya diingatkan saja ya, kalau sampai terjadi perzinahan boleh diselesaikan ya. Ustazah, gimana kalau haid? Apa boleh ngikutin murotal bacaan surat Al-Waqiah? Boleh. Jadi gitu ya teman-teman. Nah itu yang pertama ya. Nah jadi yang mau kodolah sampai Hamin 1 Ramadan. Nah ya, oke. Kemudian selanjutnya dari yang udah terbiasa puasa sebelumnya, teman-teman boleh melanjutkan puasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau nggak terbiasa berpuasa, nggak boleh lanjut puasa setelah nisfu Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua, ada zikir khusus di bulan Sya'ban. Perhatikan. Tapi teman-teman tetap bisa melakukan zikir Rajab, Sya'ban, dan Ramadan serta zikir Rajab. Contoh, lanjutkan baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Masih boleh dilanjut sampai Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Oke, ini yang paling penting ya. Kemudian kemarin kita udah belajar soal zikir atau doa atau istighfar Rajab. Apa namanya? Allahumma filli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, cintai aku dan terimalah taubatku. Oke. Nah, itu masih bisa dilanjut zikirnya setelah Sya'ban. Oke, setelah Rajab. Nah, adapun zikir khusus di bulan Sya'ban, nah itu masih bisa dilanjut sampai ke bulan Ramadan. Nah, ke bulan kapanpun adalah, nah ini zikir Rajab dicatat dulu. Ini masih boleh dilakukan ya. Zikir Rajab dicatat dulu ya. Ini masih bisa dilakukan. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ya Tuhanku, ampuni aku, cintai aku, dan terimalah taubatku. Oke. Nah, adapun zikir Sya'ban adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu Sya'ban ya. Besok puasa 27 Rajab, nggak ada puasa khusus di 27 Rajab. Kalau mau puasa qadha aja ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Itu dibaca banyak-banyak sehabis sholat. Nah, jadi ada 3 zikir yang teman-teman mesti pertahankan menjelang kapanpun. Yang pertama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Yang kedua, Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Yang ketiga adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Oke, sudah paham kira-kira? Oke, aman ya. Kalau Yasin malam Jumat, sebutkan nama almarhum boleh, nggak sebut nama juga nggak apa-apa, sekedar menyebutkan pahalanya untuk bapakku, ibuku, dan seterusnya ya. Oke, Ustazah, oke, aman ya. Catatan tahun kemarin masih ada. Siap, mantap cuy. Oke ya. Sebenarnya ngikutin aku 1 tahun udah cukup. Setelah itu teman-teman boleh tidur dan nggak ngikutin lagi nggak apa-apa. Yang penting waktunya setahun karena momentum itu 1 tahun ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh baca doa nisfu Sya'ban? Boleh. Wanita haid itu boleh berzikir, boleh bersolawat, boleh mengingat kekurangan diri, boleh baca Quran dari handphone atau sekedar mengulang hafalan ya. Oke. Nah gitu ya. Bisa nggak timing live di post di TikTok? Aku coba nanti ya. Oke, karena kita live-nya sering kok. Kita ada ceramah dan tanya jawab. Tanya jawab aja itu udah 3 kali sehari kan. Khusus
Ustazah, oke, aman ya. Bolehkah kodo sholat yang ketinggalan karena ketiduran? Boleh besoknya kalau kelalai berdosa, kalau betul-betul ketiduran Allah maafkan insya Allah. Siap Mbak Tias. Ustazah, kirim Fatia buat almarhum pakai bin atau binti. Ya enggak Mbak, cukup gini aja Mbak. Ya Allah, saya bacakan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini ya, lapanglah kuburan bapakku, ringan sisa kubur emakku, lapanglah kuburan atukku. Nggak perlu sebut nama juga nggak apa-apa. Oke. Ustazah, boleh besok nggak ada puasa Rojab ya? Nggak ada puasa Rojab di tanggal 27 Rojab ya. Tidak ada amalan khusus untuk 27 Rojab. Kalau mau sholat sunnah malam ini ya sholat tahajud, ya sholat taubat, sholat awabin boleh. Tapi sengaja aku sholat Rojab itu nggak apa-apa, nggak ada ya. Puasa nisfu Sya'ban lebih kurang 3 Februari tapi belum valid ya, nanti aku sampaikan lagi. Sepanjang yang aku tahu 1, 2, 3 Februari. Wallahu a'lam bishawab. Tunggu dulu sebentar, yang penting tiap hari kan kita. Nanti aku akan update lagi jika ketemu jadwalnya ya. Oke gitu ya teman-teman. Boleh nggak puasa dengan niat kodo tapi kodonya udah habis? Kalau puasa yang udah lewat mau dikodo bisa kalau ingat jumlahnya, kalau nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau kita menagih janji, apakah itu berharap pada manusia? Janji itu syariat. Iza wa'ada akhlafa. Orang yang munafik adalah ketika dia berjanji dia memungkiri, ya kan? Nah itu jangan ya. Oke, tetap kita boleh berharap dia membayar janjinya. Itu bukan berharap pada manusia, tapi itu mematuhi hukum syariat ya. Ustazah, doa dan amalan buat anak yang mau pertama kali masuk pondok nggak ada secara khusus. Mbak cukup lakukan sholat hajat, lalu kemudian Mbak boleh melakukan doa ya. Ustazah, sholat taubat itu jam berapa? Sholat taubat itu adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya. Kapanpun siang dan malam bisa ya teman-teman ya. Bisa. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Tanggal 1 Sya'ban boleh puasa? Boleh. Jadi sepanjang nanti bulan Sya'ban boleh puasa Senin Kamis, boleh puasa Daud, boleh puasa Qadha, tapi bukan puasa khusus Sya'ban. Sengaja aku puasa Sya'ban nggak ada. Yang ada puasa khusus sepanjang bulan Sya'ban hanya puasa nisfu Sya'ban saja. Lebih kurang tanggal 3 Februari. Besok tidak ada puasa Rojab teman-teman. Puasa Rojab itu tidak ada. Yang ada hanyalah memperbanyak puasa di bulan Rojab. Apakah Yaumul Bid? Apakah Senin dan Kamis? Ya, puasa khusus 27 Rojab juga nggak ada. Kayak gitu ya guys. Nah kalau teman-teman ingin kodo besok silakan. Tadi kita udah puasa Senin Kamis, aman saja. Nah gitu kan ya. Oke Ustazah, oke aman ya. Oke, malam Jumat ini apa amalan Isra Mi'raj? Tidak ada amalan khusus di malam Isra dan Mi'raj Mbak. Yang kalau Mbak mau sholat sunnah silahkan lakukan tahajud, sholat taubat, hajat ya silahkan Mbak. Tapi tidak ada amalan khusus seperti Mbak harus baca Al-Waqiah 7 kali, Yasin 41 kali, tidak ada. Bikin fitizah kalau nggak ada puasa Rojab udah aku buat dari 27 hari yang lalu, bahkan dari 30 hari yang lalu ya. Di tanggal 1 Rojab, seminggu sebelum Rojab aku sudah sampaikan di live ceramah videonya aku udah berisik banget dengan mengatakan tidak ada puasa Rojab secara khusus. Rasulullah itu melakukan puasa di bulan Rojab banyak, tapi tidak ada dalil yang menyebutkan Rasulullah sedang berpuasa Rojab. Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban, tapi tidak ada dalil yang menyebutkan Rasulullah sedang berpuasa Rojab. Maka lebih aman kita itu melakukan puasa di bulan Rojab, Sya'ban banyak-banyak, tapi dikembalikan niatnya kepada puasa sebelumnya. Oke, kecuali nisfu Sya'ban itu jelas dalilnya ada. Semua video sudah ada. Udah 8-9 ribu video yang ada di video aku. Jadi apapun yang aku jawab di live ini semua videonya sudah beredar. Tentang tidak ada puasa Rojab sudah aku berisik dari sebelum ada bulan Rojab. Oke?
Paham ya? Nah, perselisihannya di mana nih antara ulama ini? Perselisihannya adalah ada yang mengatakan secara fakta Rasulullah itu puasa Rajab. Benar, Rasulullah itu banyak puasa di bulan Rajab, tapi tidak ada yang menyebutkan apakah niatnya Rajab atau yang lain. Makanya aku ingatkan sama teman-teman, silahkan berpuasa, tapi niatnya Yaumul Bid, Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Qadha, lanjut aja. Sama dengan kalau kita umroh. Kalau kita ngambil mikot, kita sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat. Tetapi ini sholatnya apa namanya? Maka ulama terpecah di situ. Ada yang mengatakan sholat sunat ihram. Ada yang mengatakan gak ada sholat sunat ihram. Yang penting sholat aja 2 rakaat. Entah sholat duha kalau di waktu duha. Entah sholat tahajud kebetulan mikotnya di waktu tahajud. Atau sholat taubat dan hajat. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Nah, Ustazah ada kok dalil tentang puasa Rajab? Ada kok dalil tentang 27 Rajab? Enggak cukup dengan dalil. Kita butuh takhrijul hadis. Di takhrij bahasa Indonesianya. Dalil itu harus dilihat. Dalil itu ada yang mutawatir, ada yang hasan, ada yang marfu, ada yang maudhu, ada yang lemah, ada yang dhaif, ada yang palsu. Jadi hadis tidak cukup untuk mengambil kesimpulan sebuah hukum. Makanya teman-teman kalau belajar mungkin lebih pelan-pelan aja ya guys. Kalau ragu jangan dikerjakan seperti itu ya. Banyak hadis palsu yang beredar di masyarakat. Hadis yang lemah boleh dipakai dalam ranah adab, tapi tidak boleh dipakai dalam ranah ibadah dan akidah. Kalau hadis dalam ranah akidah dan tauhid itu harus mutawatir, harus sahih. Kalau dalam ibadah harus sahih, tapi dalam ranah adab boleh kita pakai hadis yang tidak terlalu kuat. Tapi kalau kita bahas lebih dalam nanti teman-teman bingung, ya kan? Ya semoga sedikit penjelasan ini lebih baik ya. Ustazah, katanya bagi puasa 27 besok sama dengan puasa 900 tahun diampunkan. Nggak ada itu mbak. Gitu ya. Yang ada itu puasa tarwiyah, puasa tahunan, puasa arafah, tasu'a, asyura, ya nisfu sya'ban itu ada. Gitu ya. Nanti amalan nisfu sya'ban ada yasin 3 kali itu benar. Nanti aku sebutkan setelah dekat harinya. Ustazah batas puasa Daud H-1 Ramadan ya. H-1 Ramadan ya. Gitu ya. Ustazah, sesak juga napas aku ya cuy. Ustazah mau nanya, kalau sujud apa nggak boleh baca ayat Al-Quran? Boleh asal isinya doa ya. Jadi kalau teman-teman sujud kan tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu kan. Maka itu boleh dilanjutkan dengan doa. Nah, doanya itu ada dalam hadis atau ada dalam Al-Quran bebas. Yang penting teman-teman melakukan doa lebih banyak di sujud terakhir. Apakah wajib? Tentu tidak ya. Berarti besok tidak ada puasa? Kalau mau boleh puasa qadha, tapi puasa juga Sabtu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa niat sholat ba'diyah maghrib? Sengaja aku ba'diyah maghrib karena Allah. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah maghrib karena Allah. Ya, emang benar ya setelah nisfu Sya'ban gak bisa berpuasa. Setelah nisfu Sya'ban, bagi yang udah terbiasa puasa sunnah sebelumnya, masih boleh melanjutkan puasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi bagi yang tidak terbiasa berpuasa sebelumnya, maka dia tidak boleh memulai puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Larangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban hanya boleh dilakukan, hanya teruntuk orang yang tidak pernah berpuasa sebelumnya. Dia sebelumnya malas puasa Senin dan Kamis, dia malas puasa sunnah Daud, tapi setelah nisfu Sya'ban dia puasa nih iseng-iseng, itu nggak boleh ya. Oke, semoga paham ya teman-teman ya. Nah, nanti lain kali masuk ke live aku ya di jam 7 lah, jadi dapat lebih banyak ilmu kan. Pagi juga kita live, nanti sesi kedua juga. Tadi kita 4 kali loh tanya jawabnya. Oke. Ustazah, kalau sedang haid malam nisfu Sya'ban boleh ikut ke masjid berzikir. Jadi begini, status hukum wanita haid itu tidak ada kaitan dengan Sya'ban. Kalau wanita haid itu ulama berbeda pendapat dalam menilainya ya, menyelidikinya ya. Yang pertama adalah
Ada yang mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid, 7 langkah sudah berdosa. Yang kedua, wanita haid boleh masuk masjid, nah asal tidak menetes. Kemudian yang ketiga, wanita haid boleh masuk masjid tapi nggak boleh duduk ya. Yang keempat, wanita haid boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Nah ini kan ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Maka pilih salah satu asal jangan berubah-ubah ya. Pinter banget sekolahnya di mana? Sekolah dulu aku di pesantren 6 tahun. S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusannya syariah. Memang belajarnya cuma taunya agama, ilmu yang lain kurang ya, masih belajar ya. Ustazah, oke, gimana cara sholat awabin ya? 2 rakaat maksimal 6 rakaat kayak sholat subuh aja ya. Ustazah, oke, kalau mau zikir dengan kesembuhan dari sakit apa aja yang dibaca? Boleh baca doa sakit itu susah. Allahumma ishfi anta syafi la shifaan illa shifauk shifa'u la yughadiru saqama. Susah juga. Pakai bahasa Indonesia aja doanya ya. Pakai bahasa Indonesia juga karena doa kesembuhan dari sakit itu sulit sekali ya. Oke, Ustazah, sebentar ya, panjang. Oke, kayak gitulah kan guys. Ketika haid, apa rambut harus dikumpulkan? Tentu tidak ya. Oke, Ustazah, bolehkah ketika sholat awabin awalnya berdiri, lutut sakit, terus lanjutkan sambil duduk? Oke, jadi semua jenis sholat, kalau teman-teman nggak bisa sholat tegak, sebentar ya. Semua sholat kalau nggak sanggup tegak boleh duduk mbak, nggak apa-apa ya kan. Nah, shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Jadi kayak gini mbak, kalau kita udah sholat berdiri, rakaat kedua udah goyang nih lutut kita nih, udah tsunami, badai nih, lanjut duduk nggak apa-apa. Tapi aku pesan, kalau setiap sholat mbak sakit, setiap sholat laki lutut sakit, setiap sholat, pokoknya setiap sholat mbak sakit, nggak usah lagi berdiri, duduk mbak, ya, nggak usah lagi berdiri, duduk aja terus. Al-Islamu yasir wala tu'assir ya. Islam itu mudah, jangan persulit ya. Oke. Jeda sholat maghrib dan isya, minum air putih, apakah membatalkan wudhu? Makan minum tidak membatalkan wudhu, kecuali makan minumnya sambil kentut. Oke guys, Ustazah, sholat awabin baca surat pendeknya apa aja? Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Tapi tidak wajib ya. Ustazah, aku nggak pernah sholat duha, nggak hafal. Oh, astagfirullah. Oke, teman-teman coba fokus dengerin aku sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas. Kita belajar bersama tiap hari di akun ini selagi aku, teman-teman, dan akun kita sehat ya. Jadi begini mbak, memang sholat duha itu dianjurkan rakaat pertamanya asyam, rakaat keduanya ad-duha. Tapi itu cuma macam keutamaan mbak, dia bukan kewajiban. Kalaupun mbak bacanya cuma kul-kul aja atau nggak baca ayat pendek pun sholat duha mbak tetap sah. Memang ada beberapa sholat yang ada fadilah suratnya. Contoh, sholat awabin, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Tapi itu tidak wajib, itu cuma keutamaan doang itu. Ya, contoh misalnya sholat witir, rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua ad-duha ya, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kan itu tidak wajib mbak, itu cuma keutamaan saja. Ustazah kapan live kok katanya tiap hari? Aku live itu sering mbak, cuman terputus-putus. Besok pagi kita live lagi jam 6:15 sampai jam 8 tanya jawab dan madu. Kemudian lanjut lagi 8:20 sampai jam 10 tanya jawab dan madu. Nah nanti 10:30 kita ceramah kajian, siang kita istirahat, sore 4:30 sampai setengah 6 kita ceramah di masjid. Tapi aku live gitu loh. Ya nanti jam kayak gini sampai jam lewat isya di tempatku kita ceramah dan madu dan seterusnya.
Yang penting aktifkan aja notifikasinya, oke? Tiap hari nggak ada libur, selagi aku sehat, akunnya sehat, dan teman-teman sehat, ya kan? Oke, Ustazah, bolehkah senam di lapangan? Aku nggak nyaranin karena macam pakai celana ya. Ustazah, batas sholat asar. Batas asar itu saat cahaya merah udah ada di atas langit, kayak macam matahari mau tenggelam. Tapi kalau untuk jamnya aku tidak bisa sampaikan karena jadwal sholat di masing-masing wilayah itu sangat berbeda. Tolong jelaskan waktu duha. Duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Apakah ada amalan Isra dan Mi'raj sholat? Tidak ada, ya, tidak ada. Kalau ada, aku pasti udah ribut dari kemarin. Ya, di malam Isra dan Mi'raj tidak ada macam apa namanya itu, guys? Tidak ada amalan khusus ya. Kalau mau sholat sunnah ya silahkan. Tapi sholat sunnahnya bisa sholat sunnah taubat, hajat, ya, istikharah, dan seterusnya. Oke, teman-teman sehat, dijaga kesehatannya supaya tetap bisa beribadah. Karena al-aqlus salim fil jismi salim. Kalau sakit sekuat apapun iman, cemana mau ibadah? Kalau sakit sekuat apapun iman, kayak mana mau puasa? Ya kan? Saya setiap hari sholat 2-4 rakaat. Bacaan suratnya yang hafal-hafal aja, ndak apa-apa ya. Ustazah, aman ya. Ustazah usia berapa? Usiaku itu tergantung cuaca. Malam ini cuaca netral, jadi usiaku 78 tahun. Besok cuaca dingin, usiaku 17 tahun. Tergantung cuaca. Jadi kalau mau nanya usiaku, tanyanya ke BMKG. Tapi pas teman-teman nanya pergi, pas pulang udah beda lagi usianya cuy. Ya gitu ya, udah kita lepaskan semua usia. Yang penting kita saling menghargai, menghormati, dan saling bermanfaat di akun ini ya. Oke guys, gitu ya. Ustazah, nanya kayak pulang udah beda lagi usianya. Ustazah besok puasa ya? Tidak ada puasa khusus di 27 Rajab ya teman-teman ya. Nah inilah guys, ini butuh waktu menahun guys. Memberikan pengertian bahwa tidak ada puasa secara khusus ya, puasa Syaban secara khusus itu butuh waktu guys ya. Karena masyarakat Indonesia kan rame kan guys. Nah itulah ya, memang gitu ya, kayak gitu ya. Nah, Ustazah, KB Mbak Kevin kalau untuk menjarakkan anak masih ada ulama yang membolehkan ya. Ustazah, kodo di hari Jumat enggak apa-apa, yang penting 2 hari ya. Kodo Jumat, kodo juga Sabtu ya. Ustazah, fidyah berupa uang bolehkah? Sebenarnya kalau dalam Al-Quran dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Sebenarnya kalau fidyah itu kalau dalam Al-Quran bagusnya pakai makanan. Tapi belakangan tuh pada masa Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, beliau mulai menganalisa dan mengeluarkan ijtihad baru bahwa boleh zakat atau fidyah pakai uang. Nggak masalah ya Mbak. Puasa nazar di hari Jumat nggak masalah, tapi gandeng dengan Kamis, puasa Senin dan Kamis. Usahakan jangan puasa Jumat sendiri ya. Ustazah, kalau wudhu pakai handuk aja gimana? Wudhu itu pakai air, nggak boleh pakai handuk cuy. Tapi kalau sedang mengenakan handuk, lalu teman-teman wudhunya pakai air, boleh. Cerai hidup masa idahnya berapa hari? Talak 1 dan talak 2 masa idahnya 3 bulan atau 3 kali suci. Tapi kalau meninggal masa idahnya 130 hari atau 4 bulan 10 hari. Jangan melawak Zah, aku menjawab bukan melawak guys. Dituduh-tuduhnya aku melawak. Aku lagi menjawab nih. Nah, cepat kali aku jawabnya. Aku udah pakai baju putih. Ya, udah pakai jilbab hitam, udah kayak mahasiswa aku, teman-teman dosennya. Mau lawan pertanyaan apa lagi? Asal jangan pertanyaan gimana cara ketemu ustazah. Nggak bisa, beresiko ketemu aku. Efek sampingnya gagal move on, nggak bisa tidur. Ya, Ustazah menjawab sambil ngelawak. Nggak ada aku ngelawak, aku jawab aja dari tadi.
Ustazah, oke aman ya. Boleh nggak puasa Daud diniatkan untuk membayar puasa? Enggak, kalau mau puasa kodo ya kodo aja. Kalau mau puasa Daud ya puasa Daud aja, oke? Kayak gitu ya. Ayakuna lillah, ayakuna sunnah, satu niat, satu amal. Ustazah, apakah zikir Rajab dan Sya'ban bisa dilakukan untuk bisa dilakukan untuk lagi haid? Boleh. Ustazah kan dokter, kok jerawatan juga? Aku nggak dokter ya guys, aku dokter. S1 ku Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku jurusan syariah. Ustazah kan dokter, kok bisa jerawatan? Kalaupun aku dokter, kok nggak bisa jerawatan guys? Emang penjaga kuburan nggak bisa mati cuy? Baik-baik lah guys. Emang dokter nggak sakit? Bangun weh, mana ceritanya belum malam. Emang tukang potong rambut bisa motong rambutnya sendiri? Emang tukang ngurut bisa ngurut badannya sendiri? Baik-baik napa? Bangun. Emang penjaga pintu kuburan nggak bisa mati? Mana ceritanya? Oke, Ustazah, oke. Apakah tujuan berpuasa Ramadan? Terlepas daripada Mbak tahu tujuannya atau tidak, kita sami'na wa ata'na ya. Kita dengar, kita taat karena itu adalah wajib. Tujuannya tentu banyak ya, menghargai orang miskin, merasakan lapar dan dahaga, berpuasa, menahan untuk Allah, tentu banyak ya. Oke, Ustazah. Oke udah ya. Andaikan tidak hafal bacaan wudhu tapi cuman ngafal niatnya aja. Nggak apa-apa Mbak, kan yang penting niat. Memang Mbak, ada bacaan ketika mengusap wajah, ada bacaan ketika membasuh tangan, ya, ada bacaan ketika membasuh kepala. Tapi teman-teman tunggu dulu lah, sampai nanti nggak ada momentum ya. Kalau momentum kita udah kosong nanti aku jelaskan. Karena kalau teman-teman disuruh hafal pula zikir Rajab, hafal pula zikir Sya'ban, suruh hafal pula zikir Sya'ban Ramadan, hafal pusing nanti teman-teman. Nah kita kan belajarnya talaki, kita pelan-pelan. Yang penting adalah niat wudhunya jelas. Nah nanti kalau udah landai ternyata nggak ada momentum, ya kan kita banyak nih momentum kita Sya'ban masih harus kita belajar. Ramadan lebih ngeri lagi nanti kan. Nah Syawal banyak lagi yang mau kita pelajari. Sampai nanti Idul Adha, wah Idul Adha lebih ngeri lagi. Boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Boleh nggak berkurban pakai satu orang, satu sapi 40 orang dan seterusnya ya. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Kita ambil ke pokok-pokoknya dulu ya. Aku bisa jelaskan. Nah, basuh muka itu doanya apa? Basuh tangan itu doanya apa? Tapi ku tengok profil picture teman-teman tadi hafal tanda itu. Sujud sawi aja nggak selesai. Doa minta jodoh aja Mbak Tini nggak selesai sampai sekarang. Canda ya guys. Ustazah, KB mandiri ada yang bilang dosa. KB itu ulama mazhab, ulama kontemporer, bukan ulama mazhab. Tidak ada bicara soal KB karena pada masa itu nggak ada KB. Ulama belakangan menyatakan boleh karena hanya menjarakkan ya. Penyakit ain secara terminologi sebenarnya nggak ada guys ya kan. Ustazah, oke. Apakah waktu Mbak Wahyu ada aja ya. Oke, Ustazah, apakah di Batam di Batam itu aku nggak ke salon. Di Batam cuma pakai bedak saja karena seharian nggak pulang-pulang ya. Jadi macam pakai bedak saja karena seharian aku nggak pulang-pulang. Hari-hari aku nggak pakai bedak, nggak pernah. Cuman pakai skincare aja ya. Ustazah, oke. Tapi ke Batam pun ditanya pakai apa kemarin? Pakai bedak aja cuy. Nah. Cuma aku nggak bisa pakai bedak, nanti banyak komedoan. Sehari 2 hari oke lah. Ustazah, oke sebentar ya teman-teman ya. Oke. Mbak Donita, aku jawab ya Mbak Donita, katanya boleh puasa kodo diniatkan Senin dan Kamis. Itu pertentangan dua ulama.
Ya, beliau menukil dari Imam Abu Zakaria yang menyatakan bahwa ketika kita puasa qadha di hari Senin dan Kamis itu kita kena puasa Senin dan Kamis juga. Tapi pendapat itu dibantah dengan Imam Asy-Syakawi dalam kitabnya, dijelaskan bahwa puasa satu niat satu amal. Karena puasa qadha itu beda dengan puasa sunnah, Mbak. Saya ambil contoh, misalnya Mbak pasang niat puasa, Mbak Doni ya. Sengaja aku puasa qadha plus Senin dan Kamis lillahi ta'ala, gitu kan. Tahu-tahu suami Mbak siang-siang butuh, lanjutkan atau tidak? Itu kan Mbak bingung. Saya ada niat puasa qadha, harusnya saya tidak boleh lanjut melakukan hubungan badan. Tapi kalau seandainya seandainya saya puasa sunnah, saya harus berhubungan badan. Bingung Mbak menentukan dua hukum yang bertentangan. Puasa sunnah boleh dibatalkan, puasa qadha nggak boleh. Kalau Mbak lapar batal atau enggak, Mbak nanti bingung. Makanya yang aman satu niat satu amal saja. Karena pada faktanya para istri baginda Nabi satu niat satu amal. Oke? Bedanya apa? Sekarang aku nggak pakai bedah guys. Aku nggak pernah pakai bedah ya guys. Nah ya kecuali kemarin tuh karena aku nggak bakal pulang. Aku pakai, nggak bakal pulang ke hotel ya. Kayaknya sampai ke seluruh dunia ustadz-ustazah yang dicariin bedaknya cuma aku guys. Nggak ada yang nanyain bedak ustadz-ustazah. Kayak cuma bedak aku yang ditanya. Bom, lama-lama odol kita yang ditanya Bon. Sabun kita yang ditanya Bon. Kacau juga ini ya. Tapi kayak mana lah takdirku ya. Oke. Ya guys, lama-lama odolku yang teman-teman tanya. Ya, oke. Ustazah, oke gitu ya guys. Oke. Oke, kenapa orang yang pakai kacamata selalu menekan kacamatanya turun kacamatanya guys, makanya ditekan. Astagfirullahaladzim. Lucu ya guys, ya kita ngobrol aja sih. Ini efek samping dari ngobrol santai. Tekan guys, turun. Nah, kenapa orang yang selalu pakai kacamata selalu menekan kacamatanya turun cuy. Nah, dinaikin kayak gini. Nah, dah. Oke gitu ya. Ustazah, oke ini pertanyaan lagi nih ya sama dia. Apakah bersentuhan wudhu itu beda. Bersentuhan wudhu suami istri, Imam Syafi'i bilang boleh, Imam Hanafi bilang tidak boleh. Imam Syafi'i bilang tidak boleh bersentuhan suami istri. Kemudian batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke ya. Pertanyaan lucu, enggak apa-apa. Kan kita bercanda saja, enggak masalah. Lakukan apapun teman-teman selagi tidak melanggar syariat. Kan aku nggak apa-apa teman-teman tanya apa, aku juga bercanda. Yang penting kita nggak ngelanggar syariat kan guys, aman aja. Oke. Ustazah, oke, iya betul Mbak Risna ya. Ustazah, oke, saya pernah nazar dengan puasa, tapi sebelum terkabul, oke, saya sudah puasa untuk bayar nazar. Terus, harusnya nggak puasa Mbak. Kalau keinginan nazar tidak terkabul, maka tidak perlu puasa. Tapi itu kan Mbak puasa kemarin, harusnya enggak Mbak. Tapi nanti kalau nazarnya terkabul, ya puasa, puasa lagi Mbak. Oke gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Ustazah, ya aku nggak pakai bedak udah 8 tahun. Nah dulu pakai bedak, sekarang tidak pakai. Cuma macam pakai skincare aja. Ustazah, apa doa menghadapi masalah terus-menerus? Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Allahumma yassir wa la tu'assir ya. Ya Allah mudahkan, jangan persulit ya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit ya. Oke, menahan kentut saat tawaf tidak batal ya, tidak sampai batal, tetapi hanya sampai ke tahap makruh saja ya. Oke.